Ada yang bisa saya bantu? Silakan masuk. Ibu, terima kasih Bu. Anaknya bisa di sini. Oke, selamat siang Ibu. Ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, selamat pagi Bu. Kami atau saya datang di sini untuk saya khawatir dengan perkembangan anak saya nih. Jadi dengan perkembangan anak saya ini usianya sudah sekarang 3 tahun, tapi dia masih belum lanjut berbicara. Selain itu juga kan di rumah itu dia kadang tantrum dan terutama saat diminta mandi atau makan begitu Bu. Oh baik Ibu, terima kasih sudah menceritakan sedikit tentang anaknya. Di sini memang itu adalah hal yang wajar dikhawatirkan. Nah, sekarang saya mau bertanya kepada Ibu, apakah si anak ini juga biasanya tidak merespon ketika Ibu memanggil si anak? Oh iya Bu, kadang dia melakukannya, tetapi kadang juga menolak dan langsung menangis gitu. Oh iya. Lalu bagaimana kalau ketika Ibu memberikan instruksi sederhana kepada si anak? Apakah ia langsung menurutinya, misalnya Ibu menyuruh dia untuk mengambil mainan, apakah dia langsung melakukan instruksi tersebut Ibu? Oh ya Bu, kadang dia melakukannya, tetapi kadang juga menolak dan langsung menangis gitu. Oke, baik Ibu, terima kasih atas penjelasannya. Nah, sekarang saya akan mencoba untuk berinteraksi kepada si anak ya, boleh ya Ibu? Boleh sekali Bu. Oke. Halo Nak, selamat siang. Boleh Ibu tahu siapa namanya? Oke, tidak apa-apa. Kakak boleh duduk di sini ya. Coba ada di sini dulu, kakak di sini ya, sama Ibu. Sekarang Ibu mau tanya nih, kakak suka yang ini, mainan gantungan kunci, atau kakak lebih suka ini, jepitan rambut? Suka ini. Jadi kakak suka ini. Oke, sekarang kakak pegang dulu. Gimana perasaannya? Berat tidak? Tidak. Oke, sekarang Ibu coba lempar mainan ini ya. Siap Ibu lempar nanti. Kakak kasih mainan ini juga kepada Ibu, bisa? Oke. Oke, silakan kakak ambil mainannya. Terus jangan lupa kasih sama Ibu ya. Oke, terima kasih kakak. Sekarang coba kakak yang lempar mainannya, bisa nggak? Coba lempar ke sana. Iya, sekarang coba kakak ambil dan kasih sama temannya. Mama, ini ada mainan. Wah, kakak hebat. Sekarang kakak sudah hebat. Sekarang kakak ikutin Ibu ya. Ini namanya gantungan kunci. Apa tadi ini namanya? Gantungan kunci. Iya, hebat sekali. Iya Bu, biasanya kan dia memang lebih apa gitu Bu, mudah bicara kalau sedang bermain gitu Bu. Contohnya dia lagi sama kawan-kawannya, dia apa gitu, dia mudah berbicara, bisa dia apa gitu, bisa tapi nggak terlalu lancar lagi. Oh bisa kan? Kalau bermain itu memang betul sekali Ibu. Karena mengapa? Karena memang dalam proses belajar itu dibutuhkan juga bermain sambil belajar Ibu. Itu juga metode yang bisa membantu si anak agar dia bisa menstimulasi motoriknya itu secara baik itu motorik atau kognitif itu bisa terstimulasi dengan baik apabila dibuat bermain sambil belajar Ibu. Oke Bu, seperti penjelasan Ibu sebelumnya, kalau si anak itu suka tantrum, kadang solusi yang bisa saya berikan itu biasanya, misalnya Ibu berkata seperti ini, kakak siapa namanya? Nama saya Novi. Novi ya Ibu nama anaknya. Oke. Ibu bisa berkata seperti ini kepada anaknya. Novi, kalau lagi Novi, coba tarik nafas dalam dulu seperti Ibu. Jadi Ibu coba praktekkan misalnya seperti ini. Misalnya Ibu, Novi, misalnya kalau lagi emosi itu
ikuti ibu ya, misalnya gini, tarik nafas dalam-dalam. Jadi Novi bisa meniru ibu, misalnya seperti ini. Coba sekali lagi. Oke, gimana perasaan Novi ketika sedang tantrum atau misalnya Novi lagi emosi nih sama mama karena ditarik mainannya gitu. Jadi setelah Novi tarik nafas dalam-dalam, bagaimana perasaan Novi setelah itu? Perasaan saya setelah saya menarik nafas saya merasa lega. Oke, ibu bisa dengarkan. Jadi itulah salah satu ketika anaknya tantrum, ibu bisa pelan-pelan mengatakan kepada anaknya, anak atau Novi, coba tarik nafas dalam-dalam, ikuti ibu ya, gitu. Oh gitu ya Bu, jadi tidak langsung memasak gitu ya Bu, karena biasanya saya kadang emosi gitu kan Bu, jadi saya memasak gitu sama dia Bu. Oke, terus ada lagi satu pilihannya. Misalnya kalau dia lagi tantrum kan, dia lagi emosi nih karena ibu marahi, coba langsung ibu bilang sama dia, Novi mau mandi 5 menit lagi enggak? Coba langsung bilang ibu kayak gitu. Karena ketika ibu bilang itu kepada si anak, maka si anak akan langsung distraksi gitu. Jadi si anak langsung berpikir, oh iya nanti kalau aku tantrum terus nanti langsung mandi gitu. Jadi ibu bisa langsung bilang gitu. Misalnya kalau dia belum diam gitu, ibu langsung bilang gini aja, Novi mau mandi 5 menit lagi enggak gitu. Oh, iya ya Bu. Tapi sekarang kalau untuk membantu dia untuk berbicara agar lebih cepat berbicara, itu apa yang harus saya lakukan di rumah Bu? Oke, baik ibu. Untuk masalah tentang berbicara lebih cepat, biar si anak bisa belajar berbicara itu, ibu bisa berinteraksi dengan dia dengan berbicara. Misalnya saat dia makan gitu, saat si Novi makan, ibu bisa bilang gini, coba Novi bilang ini nasi, Novi makan nasi gitu. Jadi perkataannya itu atau percakapan ibu dengan si Novi ini bisa percakapan yang mulai dari hal-hal kecil dulu gitu. Misalnya ibu lagi menyuap dia nih, kebetulan ibu membuat ada daging di situ. Jadi ibu bisa bilang sama Novi, ini ada daging, ayah makan, bilang dulu, Novi makan daging gitu. Terus itu juga saat bermain juga ibu bisa melatih cara berbicaranya. Misalnya ini tadi kan kita bermain sama dia itu tentang mainan. Di sini kan ada banyak, misalnya ini ada warnanya gitu. Misalnya ibu bisa menanyakan seperti ini. Coba ibu, saya sendiri yang mencontohkan kepada Novi, bisa kan ibu? Oke Novi, ini tadi kan mainannya. Jadi ibu mau tanya nih, di mainan ini ada warna apa aja? Warna putih, biru, dan hitam. Oke, yang warna birunya mana? Yang warna birunya yang ini. Ini warna biru, terus yang warna putihnya mana? Ini. Terus yang warna hitamnya mana? Ini. Oke, jadi seperti itu ibu. Bisa berupa dari bermain juga. Ibu bisa mengajak dia berbicara juga itu. Baik itu mengenalkan benda-benda permainannya, mengenalkan dia apa benda di sekelilingnya, apakah benda itu besar juga gitu. Misalnya ini, saya praktekkan juga ya. Novi, ini kan ada mainan, ini kan gantungan kunci, dan ini ada jendai. Ibu mau tanya, ini kamu tahu nggak yang bentuknya lebih besar dan mana yang lebih kecil? Tahu Ibu. Jadi yang lebih besar itu mana? Yang lebih besar itu ini Ibu. Jadi yang lebih kecil? Yang lebih kecil ini. Oke, kira-kira seperti itu ibu. Dan untuk cara selanjutnya, ibu juga bisa membacakan dia berupa buku gitu, buku bergambar gitu. Jadi ketika ibu dan si anak sedang belajar bersama, ibu bisa menanyakan misalnya, Novi ini warna apa gitu. Jadi ibu sama si anak
bisa sama-sama belajar seperti itu, Ibu. Jadi bukan hanya itu, Ibu juga bisa bernyanyi gitu. Ketika dia mau tidur, Ibu biasakan untuk memberikan dia lagu sebelum tidur, baik itu lagu anak, contohnya bintang kecil seperti itu. Jadi di dalam pikiran si anak dia bisa memikirkan, oh iya bintang itu kecil terlihat gitu. Terus ibu juga bisa sebelum dia tidur atau sedang waktu bermain, ibu juga bisa membacakan dongeng seperti itu. Terus ibu juga bisa mengajak cara menstimulasinya itu dengan mengajari si anak pelan-pelan gitu. Misalnya si kakak ini menjatuhkan mainan seperti yang saya katakan tadi, ibu bisa meminta tolong kepada sama kakak ini, misalnya, kak tolong dong ambil mainannya gitu. Jadi dengan itu bisa juga membantu motoriknya seperti itu. Nah, yang terakhir dan paling penting ini, Bu, kita juga tidak lupa, kita sebagai orang tua kita harus memberikan pujian kepada si anak. Misalnya tadi kan si Novi udah bisa mengambil mainan gitu, jadi kita tidak lupa memberi pujian seperti pujiannya, wah Kak Novi keren deh gitu, wah Kak Novi pintar bisa menyelesaikan soal-soal yang diberikan, kira-kira seperti itu, Ibu. Untuk gadget juga perlu dibatasi ya Ibu. Karena apa? Karena anak-anak seumur dengan Novi ini lebih penting berinteraksi dengan orang tuanya seperti itu, tidak dengan gadget. Oke, mungkin secara umum perkembangan anak ini masih bisa distimulasi ya, bisa dilakukan juga seperti latihan di rumah gitu. Nah, jika di beberapa waktu perkembangan bicaranya atau perkembangan yang Ibu bilang tadi masih suka tampil, belum ada kemajuan, Ibu bisa mempertimbangkannya lagi dan kembali konsultasi kepada saya. Ya, terima kasih Bu atas semua sarannya dari Ibu dan lagi. Terima kasih sudah mengajari anak saya. Kiranya dia bisa cepat berbicara dan bisa berkomunikasi dengan orang lain. Oke, baik Ibu. Yang penting ibunya sabar dan tentunya Ibu selalu memberikan hubungan-hubungan yang positif kepada anaknya. Oke, kepada Kakak Novi, terima kasih ya sudah bermain bersama Ibu hari ini. Sama-sama Ibu. Wah, pintar sekali. Sekarang kita, Ibu dan saya sama-sama mendoakan semoga perkembangan Kakak Novi bisa berkembang semakin baik lagi. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Iya.